Salam dan selamat pagi, puji Tuhan untuk hari ini. Karena kita berada di dalam bulan Jun, ini semua karena berkat daripada Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan untuk hari ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena sekali lagi kami ada kesempatan untuk beribadah bersama teristimewa. Sebentar ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan membuka setiap pikiran dan isi hati kami, supaya kami dapat mengerti apa kami isi firman Tuhan yang kami dengar sebentar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk pagi ini kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan dan menjadi satu dasar perkongsian firman Tuhan pada hari ini yang diambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sehingga 15. Dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah abaikan pemberian yang dikurniakan oleh Allah kepadamu. Pada masa nabi-nabi menyampaikan perkabaran Allah tentang dirimu, dan para pemimpin jemaah memberkatimu dengan meletakkan tangan kepada kepalamu. Lakukanlah semuanya tanpa mengenal lelah, supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. Sekali lagi saya ulang pembacaan firman Tuhan ini. Janganlah abaikan pemberian yang dikurniakan oleh Allah kepadamu pada masa nabi-nabi menyampaikan perkabaran Allah tentang dirimu, dan para pemimpin jemaah memberkatimu dengan meletakkan tangan pada kepalamu. Lakukanlah semuanya tanpa mengenal lelah, supaya kemajuanmu dilihat semua orang. Inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini kita akan mendengar pengajaran tafsiran firman Tuhan yang memfokuskan tentang satu tema besar, yaitu berkat. Kata berkat bukan satu perkara yang baru bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang tua pun mereka tahu mengucapkan ataupun mengungkapkan kata berkat ini. Dan biasanya kata ini akan kedengaran apabila seseorang yang menerima sesuatu yang menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan keluarga ataupun menguntungkan sebuah organisasi. Sehingga kita akan dengar beberapa pernyataan seperti ini. Yang pertama adalah ini berkat usaha saya. Yang kedua, ini berkat dari Tuhan. Yang ketiga, ini nasib saya. Yang keempat, ini rezeki saya. Sementara ketika mengalami kegagalan atau pencobaan hidup, ungkapan yang biasa kita dengar yaitu belum ada berkat lagi. Yang kedua, tiada nasib lagi. Dan yang ketiga, tiada rezeki lagi. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mendengar daripada kedua-dua situasi ini, di sini kita dapat melihat bahwa ternyata masih ada jemaat kita, khususnya di dalam gereja PCS, yang masih keliru pemahaman tentang kata berkat. Justru itu, pada pagi ini saya akan mengungsikan dua bagian utama mengenai perkongsian tafsiran firman Tuhan, yaitu yang bagian yang pertama adalah penjelasan mengenai kata berkat, dan bagian yang kedua cara menggunakan berkat dari Tuhan, yang ini sesuai dengan subtema yang ditetapkan oleh gereja PCS pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk di dalam inti sebenar perkongsian firman Tuhan pada pagi ini,
ada lebih baiknya kita melihat latar belakang secara ringkas tentang teks ini terlebih dahulu, supaya kita benar-benar mengalami suatu pengertian yang tepat ataupun memahami mengapa Rasul Paulus mengeluarkan kata-kata seperti apa yang sudah dinyatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua penafsir Alkitab yang pernah saya baca, semuanya menyatakan bahwa surat Rasul Paulus yang pertama ini ditujukan secara khusus kepada anak didiknya Timotius sebagai usaha untuk membimbing dan menguatkan Timotius di dalam usaha memberitakan Injil, yang kita pahami sebagai surat penggembalaan. Surat ini sangat perlu kepada Timotius, bukan hanya semata-mata membimbing Timotius supaya menjadi pemberita Injil yang percaya, tetapi juga untuk menguatkannya. Kata-kata Rasul Paulus ini diberikan karena satu, Timotius adalah anak didiknya yang baru dan sudah tentu sekali perlu tindakan susulan. Yang kedua, Timotius sendiri kurang berkeyakinan terhadap dirinya sendiri karena dia sendiri merasakan dia masih muda. Dan yang ketiga, adanya guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat pada waktu itu. Boleh lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kata berkat ditemukan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama 93 kali dalam 86 ayat. Dalam Perjanjian Baru 76 kali dalam 69 ayat. Menurut kamus Browning, berkat ini adalah satu di antara kata-kata pujian bagi Allah atau kata-kata yang digunakan untuk membuat seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Dalam Perjanjian Lama, berkat itu merujuk kepada kemurahan yang dikurniakan Allah. Dalam Perjanjian Baru pula, berkat merujuk kepada berkat-berkat rohani di dalam Efesus 1 ayat 3, di mana semuanya merujuk kepada kurnia yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-25. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa berkat ini itu bukan rezeki dan juga bukan nasib. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus dalam bahagian pembacaan firman Tuhan ini memberikan arahan kepada Timotius supaya menggunakan berkat dari Tuhan yang sudah dialami oleh Timotius, baik saat bersama dengan Rasul Paulus dan juga saat berjauhan dengan Rasul Paulus, atau dalam arti kata yang lain ketika Timotius berada di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya. Daripada dua ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan pada hari ini, kita dapat belajar beberapa perkara mengenai cara kita menggunakan berkat dari Tuhan sesuai dengan subtema pada hari ini. Yang pertama, kita jangan lelai, itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia, atau jangan abaikan di dalam bahasa Malaysia, untuk menggunakan berkat dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Rasul Paulus memerintahkan Timotius agar senantiasa berwaspada dan jangan mengabaikan dalam menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Timotius. Jika diabaikan, berkat yang ada ataupun kurnia-kurnia khusus terutamanya di dalam hal melakukan tanggung jawabnya sebagai penginjil, itu akan menjadi lemah. Justru itu Timotius perlu meneruskannya, sama seperti saat dia dipilih oleh Rasul Paulus sebagai anak rohaninya dan juga saat ditabis oleh sidang penetua pada masa tersebut. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penerapan daripada bahagian ini, satu, kita sebagai pemimpin jemaat, kalau kita seorang gembala, kita jangan mengabaikan tanggung jawab kita
untuk menggembala jemaat dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita adalah sebagian daripada majelis gereja, kita jangan mengabaikan setiap berkat khusus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang mempunyai kurnia untuk mengurus jemaat dengan baik, uruslah dengan sebaik mungkin. Anda terpilih sebagai sebagian majelis gereja karena panggilan Tuhan kepada Anda masing-masing. Di dalam konteks sebagai anggota jemaat biasa juga, pasti masing-masing ada kurnia khusus yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Jangan abaikannya. Sebaliknya, Anda gunakanlah berkat Tuhan tersebut dengan sebaik mungkin. Kalau Anda ada kurnia untuk bertukang, gunakanlah itu untuk keluarga dan untuk gereja Anda. Jangan diabaikannya. Kalau Anda ada kurnia untuk memimpin, gunakanlah itu untuk kebaikan masyarakat dan memimpin di dalam gereja. Kalau Anda ada kurnia untuk bermain musik, gunakanlah untuk pelayanan di dalam gereja. Jangan simpan di dalam hati ataupun pendamkannya, karena itu akan hilang jika dibiarkan terpendam begitu saja. Jika Anda ada kurnia untuk suka memberi kepada orang yang berada di dalam keadaan kesusahan dan kepada gereja, gunakanlah semuanya itu sesuai dengan kurnia yang Tuhan sudah berikan secara percuma kepada Anda. Semuanya jangan diabaikan. Sebaliknya, gunakannya dengan sebaik mungkin, bukan untuk kemuliaan atau kebanggaan sendiri, tetapi untuk meresponi segala berkat Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara-saudari semua. Perkara yang kedua, ataupun cara kita untuk menggunakan berkat Tuhan, ialah tanpa lelah kita menggunakan berkat Tuhan itu sesuai dengan teks firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. Rasul Paulus juga turut memberikan nasihat kepada Timotius supaya bukan saja tidak mengabaikan berkat atau kurnia Allah, tetapi juga mendorongnya supaya di saat Timotius melakukan pelayanannya, dia teruskan pelayanannya dengan tanpa lelah, atau dalam arti kata yang lain, Timotius perlu rajin melayani meskipun masih baru dan sedang berhadapan dengan guru-guru palsu. Penerapan daripada bahagian ini, secara umumnya apapun posisi kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah menikmati berkat daripada Tuhan, baiklah kita mengurus atau melayani jemaat kita dengan tanpa mengenal lelah, tanpa bermalas-malasan, atau menggunakan berkat Tuhan dengan rajin. Bila dikatakan tanpa mengenal lelah atau rajin, maka tidak akan timbul bermacam-macam alasan. Bila kita diminta untuk melayani di dalam gereja, tidak akan mewujudkan bermacam-macam alasan bila kita diperlukan untuk tujuan pembangunan gereja kita. Jika kita menggunakan berkat Tuhan dengan sebaik mungkin, kita tidak akan rugi apa-apa. Sebaliknya, tindakan kita itu bukan hanya menguatkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga pasti akan menjadi berkat kepada anggota jemaat kita dan juga kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu kesimpulan daripada perkongsian tafsiran firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita mengubah cara kita berpikir dan mengubah pemahaman kita tentang berkat itu kepada kurnia Tuhan dan bukan nasib ataupun rezeki. Di samping itu, kita didorong untuk tidak lelai atau mengabaikan untuk menggunakan berkat Tuhan, serta tidak lelah di dalam usaha kita untuk menggunakan berkat Tuhan. Dua cara menggunakan berkat Tuhan yang sudah disampaikan ini kita gunakan sebaik mungkin, bukan untuk mendapatkan pujian antara sesama manusia, atau bukan juga untuk kemuliaan sendiri atau kebanggaan sendiri, tetapi supaya tindakan kita ini menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan beberapa perkara. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa di surga,
Biar kiranya firman-Mu ini akan menguatkan kami dan kami tetap bersemangat untuk memberitakan Injil. Bapa, pada saat ini kami mau bersatu di dalam doa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit pada ketika ini, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di mana saja mereka berada. Engkau terus memberkati Tuhan, supaya mereka mendapat kesembuhan secara total daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk usaha bagi melawan COVID-19 yang sedang menular sekarang ini. Kami mau berdoa Tuhan, supaya biar kiranya apapun rencana ataupun apapun cara yang sudah diusahakan oleh pihak kerajaan secara khususnya, biar kiranya semua ini Tuhan menjadi sebuah berkat, sehingga dapat menghancurkan, memusnahkan COVID-19 ini daripada di Malaysia ini. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk pimpinan Gereja Pisces, Karibisop, Timbalan Bisop, Setiausaha, Penolong Setiausaha, Bendahari dan semua exco yang sudah dipilih. Kami terus mau bersatu di dalam doa supaya Engkau sendiri memberkati mereka Tuhan, memberi mereka semangat untuk mengurus gereja kami. Bahkan Tuhan beri kebijaksanaan kepada mereka untuk mengurus jemaat PCS ini sehingga menjadi gereja yang misioner. Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, baik gembala, majelis gereja, ataupun apapun tanggung jawab di dalam gereja. Tuhan, Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat mengurus jemaat dengan sebaik mungkin. Kata lagi, di saat berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, Engkau menaruh hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami dalam gereja kami, supaya mereka bijaksana untuk menggunakan kesempatan yang ada, bahkan memikirkan beberapa inisiatif pelayanan di saat gereja berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk semua pelajar yang akan mengambil keputusan SPM pada 10 hari bulan Jun ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan untuk mereka semua, supaya ketika mereka menerima keputusan ataupun memperoleh keputusan SPM ini, mereka tidak akan rasa susah hati, tetapi sebaliknya biarlah apapun yang mereka peroleh ini akan memberi mereka semangat untuk meneruskan kehidupan mereka yang mendatang ini. Terima kasih Tuhan. Ada banyak perkara yang belum kami doakan, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah kami yang Maha Tahu. Oleh sebab itu Tuhan, semua doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.